Duduknya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, hari ini kita mendapatkan usulan dari penyelenggara kajian ini, yaitu ICIH, untuk membahas selingan. Biasanya selingan itu indah, termasuk selingkuh. Selingan indah, rumah tangga rapuh. Itu sahih? Kalau begini melek antum. Biar ini ya, silakan minum karena ini Jumat terakhir boleh minum. Ini Jumat besok udah enggak. Saya mengawali satu ucapan menarik yang dituturkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini Siyar A'lamin Nubala. Beliau menukil dari Sa'id ibnu Abdul Aziz qala: man ahsana falyarju as-sawab. Man ahsana falyarju as-sawab. Siapa yang berbuat baik hendaknya berharap untuk panen pahala. Enggak nanem berharap panen, konyol enggak? Enggak nanem berharap panen. Itu apa artinya? Pasti hasilnya nyolong. Ya, dapat buah enggak nanam. Man ahsan kepada Allah, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Man ahsan ilal khalqi, kepada anak, istri, suami. Kemarin
min husni islamil mar'i kita bahas. Man ahsan kepada murid-muridnya. Ada orang yang dengan tanpa beban menerima gaji tapi enggak bisa berbuat baik pada tugasnya. Antum ngerasa zalim enggak? Masya Allah, ini muhasabah. Karena kaidah man ahsana falyarju thawab. Konsekuensi gaji antum kecil atau seberapapun itu bukan hadiah dari kakak ke adik, anak kakak antum. Enggak ada hubungan. Antum kesini mengambil kewajiban dengan hak yang ada. Istri juga begitu, menuntut suaminya maksimal, tetapi kewajibannya dia minimal. Man ahsana falyarju thawab. Begitu juga orang yang masuk Ramadan, man ahsana falyarju thawab. Coba bayangkan Pak, Ramadan hatam tidak pernah, puasa dikotori dengan maksiat, mulutnya lebih sering dibuat ghibah namimah, bohong daripada zikir, apalagi membaca Al-Quran. Yarju sawab. Wa man asa'a fala yastankiril jaza. Siapa yang berbuat buruk, jangan mengingkari balasannya. Enggak mungkin enggak diwales. Enggak mungkin al-jaza'u itu min jinsil amal. Antum kira Allah itu tidur, kezaliman antum tidak akan dibayar. Antum kira amal itu semuanya haba'an mansura, enggak ada hisabnya. Bahkan ittaqudz, Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman kita kepada istri kita. Kita sebagai laki-laki kadang kurang perhatian, kurang punya kepekaan. Istri sedang repot dengan anaknya yang sakit, enggak peduli. Yang lucu, istrinya sakit ditinggal mancing, udah gitu sambil ngerokok lagi. Nah, kan enak loh. Enak. Emang yang suasana ngerokok paling enak itu di 3 tempat. Satu ketika kedua habis makan pedes, ketiga ambil mancing. Itu paling Masya Allah. Lipak limbok licoh, lali bapak, lali mbok, lali konco, kata orang Jawa Timur. Tapi kita kembali. Jadi waman asa'a fala yastankiril jaza. Antum jangan sekali-kali memejamkan mata, masa bodoh, pura-pura enggak tahu bahwa enggak mungkin enggak dibalas Allah. Mumpung antum tobat, antum tutup. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah Allah mengazab kaum melainkan karena dosa, dan tidaklah Allah menyelamatkan kecuali karena taubat. Lanjut, wa man akhadha 'izzan bighairi haqqin. Masya Allah ini. Siapa yang mencari kejayaan, popularitas, macam-macam tanpa dasar yang hak, dengan cara-cara yang salah, awrasahullahu zullan bihaqqin. Allah kasih antum kehinaan dengan cara yang tepat.
Hak itu bukan berarti benar. Dengan cara yang tepat. Antum cari popularitas tanpa cara-cara tepat, Allah kasih kehinaan. Makanya hubbudz zuhuri yaksirud dhahra, kata para ulama. Cinta popularitas, terkenal, sum'ah, ria, itu akan mematahkan punggung-punggung kita. Capek ngurusin orang, capek dengerin orang. Jadi seperti itu, Pak. Jadi antum di sini ini anak-anak umat Islam. Jangan ada niat untuk menelantarkan mereka, untuk meremehkan mereka. Bahkan harus kita muliakan. Makanya saya sungguh sangat setuju dengan profil pembelajaran yang ditargetkan oleh Pak Menteri yang baru ini, Masya Allah, memuliakan murid. Dan ini sesuai dengan wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau kamu punya anak, dan wejangan ini sahih. Karena apa? Ada di dalam buku yang ditemukan di Ferrara, Italia. Dan itu diyakini kesahihannya. Buku ini adalah otentik, ya, termasuk buku-buku primer, karena ditemukan pada tahun yang mendekati kehidupan mereka. Beliau mengatakan, kalau kamu itu punya murid-murid yang banyak, berilah kasih sayang yang cukup dan muliakan, jangan sampai dihinakan. Saya itu punya burung. Burung itu, Pak, kalau kita nggak rawat sebentar aja, itu sikapnya berbeda. Itu burung loh. Saya juga punya burung. Saya selalu mandikan dengan air sirih, lo coba. Iya. Dan bekas airnya saya letakkan di botol. Dan botolnya itu bisa dibuat untuk nyemprot itu. Coba bayangkan, ini botol air sirih campur bawang putih. Kalau dibiarkan seminggu itu baunya nggak enak. Coba ketika antum ngantuk saya semprot, mangkel nggak? Antum mangkel nggak? Nah, itu. Emang enak bangunin anak semprot cur gitu, cur. Tapi bangunlah jiwanya, jangan cuman bangunkan badannya. Lagu gimana lagu? Bangunlah jiwanya. Kenapa anak itu di ruangan ngantuk terus? Di masjid ngantuk. Pasti di sini, di asramanya sering terlambat tidur. Antum ngapain aja anak terlambat tidur, antum biarin? Tuh, salahkan diri kita. Kalau sudah di pondok, Pak, anggap anakku, anakmu, anak kita semua. Enggak ada. Wah, ini anaknya orang. Iya, tapi kan juga anaknya orangmu, itu wali murid, gitu dah. Dengan demikian, ketenaran yang didapatkan dari viralisme tanpa hak, dengan cara menggulirkan fatwa-fatwa yang batil supaya terkenal, cari popularitas, membuat umat bingung dan sesat. Yang penting terkenal. Khalif tu'raf, berbedalah, yang penting kamu terkenal. Maka Allah akan berikan kehinaan dengan tepat. Pada tepat caranya, tepat waktunya, tepat bentuknya penghinaan kepada antum nanti. Makanya kalau dakwah udahlah, terkenal nggak terkenal sama saja. Antum ngajar juga begitu. Diapresiasi wali murid, alhamdulillah. Dipuja-puji anak, alhamdulillah. Dicela, sama saja. Makanya tanda orang zuhud itu, kata para ulama, pujian, cacian sama aja. Ya, terkenal nggak terkenal sama aja. Karena dakwah ini di dalam rangka untuk mengenalkan agama Allah kok. Ya, nggak perlu viralisme. Nggak perlu kita itu puja-puji, dipuji orang.
Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kebanyakan sebegitu. Dan kebanyakan orang enggak suka dengan kebenaran. Makanya antum sampaikan hak itu hak. Nah, wa man jama'a malan bidzulmin, kata Sa'id bin Abdul Aziz, wa man jama'a malan bidzulmin, siapa yang mengumpulkan harta dengan kezaliman, awrasahu Allahu faqran bighairi zulmin, Allah akan bikin dia itu miskin tanpa kezaliman. Hal adil. Makanya antum itu dapat uangnya, yang penting bukan jangan anggar dapat. Mukmin itu kata para ulama diumpamakan seperti tawon, nyarinya makanan itu hati-hati. Sampai lihat aja mana yang enggak suka hasil cerih payah itu madu. Siapa yang enggak suka? Semua suka madu kecuali di madu. Semua suka. Antum suka enggak madu? Ibu-ibu suka enggak di madu? Nah, enggak. Pertanyaannya mah beda. Gitu. Itu, Mas. Kenapa? Karena mencarinya dengan cara yang bersih, kemudian hasilnya pasti bersih, kemudian yang tidak kalah pentingnya dari sekalian untuk orang-orang yang bersih. Sekarang fungsinya madu antum lihat. Membersihkan perut, membuat orang yang sakit jadi sembuh, Masya Allah. Itu. Nah, dari sekalian, dari situlah innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, sekarang kita mulai sedikit-sedikit masuk Ramadan, Masya Allah ya. Di depan saya ini rata-rata sudah 15 kali berpuasa. Ya. Pak Nana udah berapa kali, Pak? 26. Berarti umurnya masih 40. Muda banget, Pak. Tuh, gitu. Salah pencatatannya kayaknya dulu. Atau dimudahkan. Taruhlah Pak Nana sudah 20 kali, 25 kali puasa, Masya Allah. Coba bayangin, Pak. Ana ini kalau puasa sejak umur 10 tahun, sudah hampir 50 kali puasa. Gitu. Apa yang kita dapat? Ya. Padahal sertifikat hasil pelatihan Ramadan itu enggak main-main, takwa. Coba antum lihat definisi para ulama takwa. Kamu menjaga diri dari api neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan. Itu takwa. Dan Abdullah ibnu Mas'ud mendefinisikan takwa cukup lebih abdi. Hendaknya Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Ditaati, tidak dimaksiati, dan diingat untuk tidak dilupakan. Itu takwa. Ada enggak sudah di dalam diri kita? Coba kita bersama-sama. Umur kita, subhanallah Pak, Ramadan itu, subhanallah, kayak baru kemarin mudik. Sholat tarawih itu kayak baru, Masya Allah. Di sebelah masjid, sebelah rumah kita, itu perasaan baru kemarin sholat tarawih. Itu cepat. Karena memang kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat, ayyataqarabaz zaman. Zaman itu berdekatan. Fassanatu takunu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Seperti. Cuma lihat perputaran. Tahu-tahu Ramadan, tahu-tahu haji. Tahu-tahu sekarang ini anak lulus. Subhanallah, anak kita menghadapi anak kita di sini 3 tahun, 6 tahun itu kayak gimana?
Ini tahu-tahu gede, tahu-tahu kumisan, tahu-tahu keluar. Anak kita. Dulu kita didik di sini di SMP, masuk kelas 7 nangis-nangis. Ya. Yang masih imut-imut, tiba-tiba sekarang amit-amit. Masya Allah. Ya banyak, ya kan? Itu umur. Dan anehnya kita nggak merasa itu tertipu. Sementara Rasulullah mengatakan ni'matan katsir. Banyak berarti. Rasulullah bukan hanya mengatakan ni'matani maghbunun minan nas. Tapi katsirun. Allah ya ikhwan, dari mulai pagi tadi sampai nanti sore, antum hitung amalan kita. Kadang-kadang kita itu, ya Allah, anak itu kalau hari Ahad, ngaji kadang-kadang cuma 2 kali, pagi sama sore itu habis. Padahal kajian ini belum tentu jadi surga kita. Sementara kata Ibnu Hazm, la yaral mu'min samanan illa al-jannah. Wasyahru yakunu kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Wallahi, 1 bulan yang kita lalui, tahu-tahu ini gaji kita terima. Iya. Apalagi antum gajian pakai bulan Dzul, ini Hijriyah. Makanya anak pakai Masehi. Terlalu cepat. Itu rugi kita. Iya. Itu karena kebanyakan 29 itu. Nah, kalau Masehi kan 31. Wah, Ustadz dolim banget itu. Ya, antum mau dibikin begitu? Gak apa-apa. Liburnya kita sesuaikan dengan Hijriah. Oh itu. Gimana? Setuju nggak? Nah, nggak jawab. Dan tunjangannya juga kita sesuaikan. Karena tanggalannya sedikit, tunjangannya juga gimana tuh? Ini zalim, Pak. Ittaquz zulma. Masa kewajibannya sedikit, haknya banyak. Itu gimana ceritanya? Itu hanya di surga. 1 dilipatkan 10 sampai 700. Oke. Dari situ, Masya Allah. Ini tahu-tahu coba. Baru aja nerima gajian. Tahu-tahu kita dapat tengahnya. Tahu-tahu kita dapat sekarang apa? Akhir lagi, ya Allah, Ramadan masuk. Hati kita ini, Pak, perasaan pikiran kita seakan-akan masih apa? Rabiul Akhir. Belum siap pada Ramadan, udah besok. Kenapa? Karena itu. Wal jum'atu itakunu kal yaum, 1 Jumat itu 1 hari, seperti 1 hari. 1 minggu itu muternya kayak sehari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Habis. Ini tahu-tahu Jumat. Baru aja kayak kemarin ngaji kita. Wal jum'a wal yawm yakunu kas'afatin nakhlati idha ihtaraqat, 1 hari seperti pelepah kurma kering kebakar. Set, udah habis. Antum lihat sekarang, Mas. Antum di Ibnu Hajar tahu-tahu berapa tahun. Tahu-tahu bentuk antum udah jelek. Tahu-tahu ubanan, tahu-tahu keriput. Belum aja yang nggak mati itu. Ya. Insya Allah kan? Iya. Dan kematian itu anak sering katakan kan, bisa saja antum lebih dulu mati daripada saya. Ya kan? Dan bisa saja anak lebih akhir. Kan gitu. Ini mic-nya di saya, bukan di antum. Gitu. Doa. Allahu Akbar. Ya Allah, kasa'afatin nakhlah. Idah nakhlah. Coba nanti ini Pak, Ramadan, tahu-tahu dapat 10 hari habis. Kita kayak baru muter-muter, nyari belanja aja belum lengkap, udah 10 hari. Itu istri masih kurang ini, sausnya ininya, udah 10 hari.
Itu tiba-tiba Masya Allah tagih apa? Ganti baju. Udah itu. Tahu-tahu hari raya. Terus kita dipermainkan oleh roda kehidupan yang sia-sia. Na'udzubillah. Makanya Pak, kadang-kadang kita itu kalau menghadiri kematian, ya Allah, kalau saya mati hari ini tempat surga apa neraka itu. Makanya betul kata Imam Al-Qurtubi menukil, jika antum ingin lembut hatinya, lakukan 4 langkah. 1, lihat orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Nah, Masya Allah, antum kalau ngelihat orang sakaratul maut, Mas, mau belanja ini, belanja itu, ganti HP yang paling bagus, nggak jadi, apalagi kredit dari Komi. Umpamanya, udah nggak jadi deh, HP bekas saja, nggak jadi Mas itu. Itu. Makanya gini Pak, supaya kita tidak bertabur dengan kesia-siaan hidup. Ya kata Allah Subhanahu wa taala sebelum wa yuhsinuna sun'a, sebelumnya apa? Hah? 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 Yang kencang. Akhsar alladzina dhalla sa'yuhum. Coba bayangkan antum ini dhalla sa'yuhum, antum bisa enggak sadar. Ngajar penuh dengan kemuliaan, mendidik anak kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran. Ternyata antum enggak ikhlas. Bukan untuk memuliakan kitabullah. Hanya kerja. Tapi betapa mulianya orang yang tulus datang ke masjid untuk dakwah. Makanya Pak, renungan saya yang sudah hampir 30 lebih tahun berdakwah, yang sekarang tinggal tuanya. Ya dulu saya itu ganteng, itu keren, itu pokoknya nggak ada yang nandingi. Itu. Oh, di antara ustadz yang pertama kali punya mobil Afwan saja, itu saya, Afwan saja. Itu kan itu, Avanza. Itu Afwan saja. Tapi bekas, itu bekas. Corolla, mogok. Masya Allah itu. Iya. Sampai sekarang masuk anak hitung masjid ke masjid itu mungkin udah ribuan kali. Apakah betul itu semua dicatat oleh malaikat menjadi catatan baik? Ya, itu. Nyesel Pak. Ya, dakwah. Ya. Makanya mudah-mudahan aja la ayyadiyallahu bika rajulan. Satu saja itu yang bisa menyelamatkan saya. Ribuan, belum tentu. Ketenaran belum tentu. Ya. Dulu kalau sudah kajian di mana Radio Dakta Bekasi, terkenal tuh. Bulughul Maram. Semua orang pasti mendengarkan sampai merem. Jadi bulughul merem katanya, karena pas kajiannya pada tidur, ya kan gitu. Itu. Apakah semuanya itu menyelamatkan saya? Itu. Dari Sabang sampai Merauke udah nyampe. Merauke udah nyampe, ama ujungnya lihat gunung Papua Nugini. Sabang itu mana? Daerah? Iya, sono udah nyampe. Semua jalan-jalan yang dilalui, saya lalui ini bisa enggak menjadi saksi kebaikan saya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu.
arjuluhum. Itu. Ataukah saya hanya untuk mencari viewer, mencari posisi dunia? Itulah nanti akhirnya waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Pak, saya itu ingetin gini, Imam Syafi'i itu wafat tahun berapa? 200. Buku Al-Umnya, namanya, petuah-petuahnya sampai hari ini laku keras. Kenapa itu? Masya Allah, Sahih Bukhari yang kita kaji. Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari al-Bardasbah. Kita nggak kenal dari mana, nggak sambung nasab, tapi kita akrab dengan nama itu. Kita sebutkan dengan tulus, kita nukil ucapan-ucapannya yang begitu apa? Mengena, kita resapi. Kenapa? Yakin itu berkat keikhlasan mereka. Dan nggak perlu masalah tazkiyah karena beliau sudah wafat. Bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Abu Hanifah. Dan ada tokoh-tokoh yang baru mati kemarin, bahkan masih hidup pun nggak terkenal. Sudah dicaci maki oleh orang. Diinginkan kehilangan dia. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia mencari ketenaran. Bahkan Masya Allah, jadi mayit pun masih ria. Apa itu? Dia melakukan berbagai macam usaha supaya nanti ketika wafat itu dihadiri banyak jamaah. Dihadiri banyak orang-orang yang sholat. Masya Allah, mati aja ria. Nasallahu al-afiyah. Ikhlas, ikhlas. Makanya Sufyan As-Sawri mengatakan ma'alastu syai'an asyadda min niyati. Antum ngajar di sini gitu, Pak. Bahasa Arab yang antum ajarkan niatnya gimana? Coba, apa niatnya yang benar? Coba anak tanya sama antum. Satu-satu enggak apa-apa. Antum salah nanti kita luruskan, sesat aja boleh. Di sini maksudnya. Nanti kita lurus. Antum ketika ngajar IPA, matematik, apa niat antum? Sudah benar belum? Anak ngajar IPA di sini menjadi surga buat saya. Kalau hanya antum dapat duit itu tok, Masya Allah Pak, rugi fid dunya wal akhirah. Ya. Rugi. Ayo. Yang ngajar matematik supaya jadi surga gimana? Silakan minum. Biar enggak guru dulu. Nah nih, yang nyari barang bekas supaya usahanya jadi surga gimana? Coba anak pengen dengar. Deh, barang bekas. Gimana? Mana ini? Halo? Manfaat untuk orang lain. Khairun nasi ini ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Man ahabba ayyanfa'akhahu falyanfa'. Saya supaya yayasan jalan untuk menghidupi dai-dai yang ada di pedalaman. Masya Allah, surga antum. Sekarang yang TAB, sekarang lagi ngoprak-ngoprak ustadz-ustadzah yang nggak punya adab sama murid. Apa niat antum? Muhasabah Pak, kita muhasabah di sini bareng-bareng, nggak apa-apa. Antum ketika ngoprak-ngoprak anak, ketika antum sekarang mendorong anak untuk TAB, tahfidz, adab, apa tujuan utama antum? Guru-guru, jangan-jangan antum datang pergi keluar masuk pondok ini nggak ada wujudnya secara hakiki. Karena ngikutin alir kayak aliran air. Nauzubillah. Kalau antum berprinsip hidup seperti air mengalir, kalau kecomberan gimana? Airnya itu ngeres. Rugi kan?
Ini ada semua. Innamal a'malu binniyat itu untuk antum baca. Ketika ana sekarang berkiprah di televisi HBS, ketika ana sebagai pembina, ketika antum sebagai ketua yayasan, pengurus yayasan, ketika antum menjadi guru, ketika antum di bumi, semua itu ada innamal a'malu binniyatnya. Kalau enggak, rugi. Karena la yarul mu'min thamanan illa al-jannah. Ya, antum masih ada fasilitas untuk kebaikan. Bayangkan Pak, kita ngajar di sekolah yang nggak difasilitasi untuk berbuat baik. Ya ngajar toh. Sholat jamaah nggak diopera-opera. Masya Allah tadi ada program ketika Ramadan baca Al-Quran dari mulai ba'da duhur sampai jam 3. Jam 3? Oh jam 13 itu. Alhamdulillah ya Allah. Ini saya gunakan sebaik mungkin untuk menghatamkan wirid saya harian. Antum target berapa? Rata-rata. Ibu-ibu, target berapa? Nah, hidup nggak punya target, coba bayangin. Untung aja lo bisa hidup. Nggak punya target. Target berapa, Bu? Hah? Bapak-bapak, antum berapa? 2. Minimal. Yeah. Sedengnya itu kalau kelas-kelas antum begini 4 lah kan gitu. 4 itu antum bisa menghatamkan dalam 1 hari berapa? Kalau 4 kali 1 hari berapa? Ya 4 juz. Antum tinggal ngitung aja. Kalau 10 kali 1 hari 10 juz, gitu aja. Berarti kalau 2 kali 1 hari 2 juz, 1 juz di dalam sholat tarawih, 1 juz di luar sholat tarawih. Antum manfaatkan dari zuhur sampai, jangan antum merasa terbebani, tersiksa. A'udzubillah, setan minal adamiyin. Gitu. Kayak antum udah difasilitasi. Gitu. Target semua. Kalau antum nggak punya target, kapan lagi? Siapa yang antum sepanjang tahun 11 bulan jarang menyapa Al-Quran? Ya. Terus tarawih antum, kita coba kulitin satu-satu aja. Tarawih, antum yang biasa tahajud, insya Allah nggak akan berat. Itu 1 kali sholat tarawih untuk membaca. Mana mushafnya, Pak? Ambil mushaf, Mas. Mana aja deh, ya itu tuh. Pakai ini kan enak, nih. Ya, begini. 1 lembar antum dapat. Ini berarti 10 rakaat 10 lembar. Berarti berapa? 1 juz. Kalau antum pengen 2 juz, tinggal 2 lembar per rakaat. Antum pengen 3 juz, 3 lembar. Pengen antum 4 juz, 4 lembar. 1 rakaat 4 lembar. Bisa? Bisa. Wong bisa itu ala biasa kok. Biasakan. Nah itu. Tuh, coba di dalam sholat 4 kali, di luar sholat 4 kali. Bayangkan Utsman bin Affan dalam 1 rakaat witir. Tradisi beliau sholat malam itu rata-rata gini, Pak. Beliau sholat rakaat salam pertama baca biasa sampai nanti ketika saat witir menghatamkan semua sisanya. Itu Utsman, makanya ketika beliau saat dibunuh itu beliau habis bangun kan, rata-rata beliau itu bangun jam 12 tengah malam, dan selalu istri setianya Nailah, walaupun dia itu masih Kristen, tapi Masya Allah kesetiaannya, memang dia dari Badui, dari seorang Badui. Makanya ketika kawin sama Utsman diwasiatin orang tuanya, wahai putriku, banyak-banyaklah kamu mandi, karena Badui jarang mandi, gitu. Supaya kamu tidak kalah saingan dengan istri-istri Utsman yang lainnya, karena mereka rata-rata dari Quraisy. Oh Masya Allah, mandi. Jadi pokoknya perempuan itu ilmunya rajin mandi, udah glowing pasti.
nggak usah skincare. Itu. Skincare itu yang glowing cuman muka tok. Yang lainnya iya, untuk apa kita punya istri topeng? Iya. Kalau mandi itu rata, apalagi yang dipakai mandi itu air hujan, Masya Allah. Udah, Masya Allah. Ini terawih. Jadi kalau antum memastikan bisa membaca Al-Quran seperti itu, nggak usah antum ikut sholat tarawih di masjid. Antum sendiri. Karena nggak akan bakal antum bisa temukan di masjid yang bisa 1 rakaat 4 lembar. Kalau ada pun insya Allah dijamin semua jamaah pergi sebelum selesai sholat tarawih. Itu. Nah, coba antum koreksi, Pak, bacaan Quran. Sikap kita, mauqifuna ma'al hubbullah hubbul Quran, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Tanda cinta kita kepada Allah, cinta Quran. Ya ahlal Quran autiru, coba bayangkan, ditekankan oleh Rasulullah, wahai ahlal Quran, witirlah. Sambil kita menjaga hafalan kita, karena harapan kita, kata Allah, kata Rasulullah, ketika seorang hamba itu naiki surga, iqra warattil summartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Terus sikap kita sama puasa ini, Pak. Puasa dulu kita kulitin. Puasa itu nasib yang paling ngenes itu akhir. Anehnya seluruh urusan dunia yang paling seru itu akhir. Lihat sepak bola. Yang perseru mana? Akhir. Terus kemudian pilpres. Yang paling seru putaran akhir. Apa aja? Semua. Tapi anehnya nasib akhir Ramadan mengenaskan. Kita lihat pola puasa. Memang secara umum orang muslim di dalam berpuasa itu ada sekelompok, dan ini kelompok kecil puasa ala syariat. Dari sahur sampai buka digunakan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Ada yang puasa ala adat. Dari mulai awal, ya, kemarin hari Ahad antum lewat Pondok Rangon, dijamin 2 jam di sono macet. Kenapa? Nyekar, padusan, mandi bareng-bareng lagi perempuan. Katanya apa? Bebersih. Bersih apanya? Mandi bareng, ngeplek, saling lihat, bersih kebaikannya. Ya kan gitu. Belum lagi unggah-unggahan, kuat-kuatan makan, di dalam bahasa Sunda apa namanya? Munggahan, ya. Kalau bahasa Jawa Timur namanya megengan. Apa itu megengan? Jawa Timur istilahnya megengan itu kuat-kuatan badok. Badok itu bahasa Jawanya, Jawa Tengahnya jeglak. Itu. Bahasa Betawinya apa? Hah? Apa? Enggak ada. Ada itu. Waduh, makan. Itu dah. Nanti ketika Ramadan, pagi-pagi olahraga, cuci mata. Cuci mata apa? Sore nunggu apa namanya? Apa? Ngabuburit. Isinya apa? Pacaran. Isinya apa? Tukar pahala untuk dihilangkan. Tuh, Masya Allah. Aktivitas sehari dilupakan kalau nggak gitu dengan dengarkan nyanyian. Yang katanya religi, yang satunya sholawatan, yang satunya padang pasiran, yang satunya dangdutan, tapi campur Arab. Ada dangdut Arab. Itu kan gitu. Itu. Jadi lapar dahaga itu hanya dilupakan itu. Makanya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'atas. Lapar dahaga saja.
Itu puasa. Nanti malam maghrib sudah mulai hanya lomba makan makanan. Yang gorengan, yang Masya Allah. Apalagi ngumpul di sana sama alumni ini, reuni ini, ngumpul sama keluarga ini makan. Bahkan sampai lupa sholat tarawih sama Isya. Yang paling sahih ketika itu ashabul udud mulai beraksi. Masya Allah. Membikin majelis syuro, majelis suka rokok. Itu. Sebelum Ramadan menjadi ahlur ra'yah, rokok payah. Ahlul hisab warra'yah. Ahlul hisab warra'yah, rokok payah. Hisab. Itu hisab. Itu. Coba bayangkan dari sahur sampai buka sampai isya seperti itu. Makanya Pak, rata-rata pertahanan puasa dia itu lemah, sholatnya lemah, tarawihnya lemah. Antum cek di akhir. Padahal yang dilihat oleh Allah, innamal a'malu bil khawatim, akhirnya. Kebanyakan masjid, Masya Allah, di awal sholat tarawih hari pertama, kedua, ketiga, musola di komplek-komplek itu sampai masang tenda. Kemudian pelan-pelan jamaah yang di tenda hilang. Kemudian hilang tendanya, sampai pengurus nggak tahu hilang tendanya. Kemudian hilang terasnya, lalu jamaah intinya tinggal penduduk aslinya. Karena selama ini penduduk datang dadakan. Aslinya, kalau antum ingin tahu jamaah asli masjid itu, antum lihat 10 akhir. Ini Pak asli jamaahnya. Ini aslinya. Yang lain kemana kemarin? Tahu itu pendatang semua. Ya Allah. Ini gaya. Dan itu tahunan, dan persepsi sudah dibangun. Mana aja masjid yang sholawatnya cepat selesai, yang sholatnya cepat selesai, pasti diserbu jamaah. Diserbu. Makanya berlomba-lomba cepet-cepetan selesai, sehingga tidak aneh ada salah satu masjid yang menyelesaikan sholat tarawih 21 rakaat, apalagi kalau dikasih 11 loh. 21 rakaat dalam 7 menit. 7 menit. Wah, ya, cundal-cundil jenazir gebek-gebek mencolot. Cundal-cundil gebek-gebek mencolot. Itu. Masya Allah. Lomba racing. Sampai dijudiin nama orang-orang. Ayo tebak-tebakan, masjid mana yang lebih selesai duluan? Berapa tebakannya? 200 saja. 5 orang, alhamdulillah, kena al-hidayah ini. Selesai duluan. Anak Pak, paling nggak mau disuruh untuk jadi sholat tarawih kalau disuruh kultum. Karena nggak enak. Coba baca lam yakunil aja, dibatuk-batuki jamaah. Gitu, disindir. Maksudnya cepat selesai loh. Emang lo aja yang mau masuk surga katanya. Udah gitu ketika sholat Pak, rukuk sujud didahului jamaah. Kita belum turun dia udah geluduk. Masya Allah. Ajib. Ya Allah. Ini soal masalah puasa, belum lagi nanti aktivitas zikir coba. Zikir pagi indah, zikir sore indah, lepas. Masya Allah Pak. Enggak mungkin seorang mukmin yang sahih enggak hafal zikir pagi sore, karena kita baca tiap pagi sore kok. Ya, enggak mungkin. Dan mudah. Antum bisa sambil nyetir baca subhanallah wa hamdi subhanallah wa hamdi 100 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu astagfirullahaladzim 100 kali. Itu paling juga 10 menit, enggak ada 5 menit deh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Udah.
yang pakai buku paling asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'da Allahumma inni a'udzubika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabri. Udah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Itu sambil naik motor ke IHBS selesai. Gitu. Kalau nggak bisa duduk, takut waktu. Sore amsayna wa amsan udah. Jadi Pak, minimal antum jangan sampai lupa zikir 7, baca salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketiga, la haula wa la quwata illa billah. Keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kelima, kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Keenam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca Nabi Ibrahim ketika diancam Namrud mau diceburkan ke dalam api. Apinya jadi apa? Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Muhammad ketika mau diserang ribuan pasukan musuh diancam, hasbunallah, antum baca biar enggak ketakutan. Banyak alat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Masya Allah, kita hanya kepada Allah, tertaut kepada Allah. Zikir pagi, malam cepat tidur. Makanya di sini ketika antum ingin mendapatkan Ramadan itu sempurna, satu, tumbuhkan rasa takut kepada Allah, khasyah. Kemudian yang kedua, manfaatkan untuk baca Al-Quran dan zikir, karena tidak ada afdal zikir selain Al-Quran. Setelah itu tadi yang 7, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada zikir paling afdal setelah Al-Quran kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah. Sementara Allah memberikan janji apa? Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sekali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Waduh, berapa kurma yang tumbang antum? Cuman dibuat ngobrol, ngalor ngidul, ghibah, ngomongin fulan-fulana. Nah sekarang sedekah. Ini sedekah. Antum berbaik dan berdermawan itu sangat dianjurkan. Rasulullah SAW itu kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Kenapa? Ketemu Jibril termotivasi. Ini Jibril makhluk paling soleh, paling mulia. Makanya dari sini kita bisa ambil faedah, ketemu berteman dengan orang soleh itu Pak, membangkitkan kebaikan. Lihat Nabi Muhammad. Ini ada buka puasa, apalagi Masya Allah, Ustaz Hendro, mana orangnya? Ada nggak? Mana? Oh, buat program iftar road, apa? On the road. Tuh, Masya Allah, on the road. Berarti apa? Buang-buang iftar di jalanan. Itu kan gitu. Antum urun walaupun hanya sebungkus, karena Rasulullah mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithla ajri shaim ghairu annahu la yanqus min ujurihi syai'a. Alhamdulillah antum. Sedekah ma naqasat malun min sedekah. Antum jangan berpersepsi anak ini miskin, anak enggak punya duit. Bahkan kata Allah, ciri-ciri orang muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimin al-ghaidh. Infak, Pak. Kata Rasulullah, sana'iul ma'ruf taqi masari'as su. Itu antum yakinin. Yakin perbuatan baik kepada siapapun itu menghindarkan mati konyol, mati buruk, mati enggak benar. Mati dilendes sepur, mati dicium truk,
mati apa? Masya Allah, ini masari al-su. Bismillah. Itu ya, sedekah. Nah, sekarang penyakit hati. Ayo kita mulai rilis. Menjelang Ramadan ini kita rilis, kemudian kita kemarin katakan apa? Kita setting ulang kenapa saya itu menjadi orang sombong. Kita setting ulang kenapa saya itu menjadi orang dengki iri. Kita setting ulang kenapa saya itu kalau ngaji ngantuk terus, gak punya perhatian. Padahal ini ngaji ke setting ulang, Pak. Ngaji ini memang gratisan ini. Ngaji ini nggak gratisan. Antum diberikan konsekuensi waktu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Di antaranya an umrihi fima afna. Dan antum setting sikap saya kepada murid, ya Allah, ya anak kalau melihat ciri-ciri seorang guru yang inspirator, guru yang motivator, guru yang ikhlas kayaknya belum kena. Udah, ana nanti ba'da Ramadan saya mulai jadi guru seperti ini. Setting ulang. Setting ulang lagi sikap sama istri antum. Ya Allah, memang ana selama ini kurang perhatian sama istri saya. Sering menelantarkan, sering tidak menghiraukan sarannya. Setting ulang. Istri juga begitu. Yang bawel-bawel, yang ngeyel-ngeyel, yang suka ghibah, yang suka namimah, suka ngerumpi, suka ngomongin saya, itu tobat. Kalau enggak, awas loh, kualat. Itu gue sumpahin aja deh. Nanti Ramadan gue doain, mati batuk. Batuk-batuk mati. Ini setting ulang. Kenapa saya kok tiba-tiba menjadikan orang yayasan sebagai musuh, teman menjadi musuh? Ini teman kerja loh. Yang lucu, istri anak menjadi musuh. Padahal musuh kita yang hakiki siapa? Masya Allah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu. Aduh, mubin kita siapa? Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan kepala sekolah, bukan guru, bukan anak buah kita. Musuh kita itu syaitan. Ajib ini. Syaitannya aman, nggak dimusuhi, kepala sekolah dimusuhi. Itu. Tapi di sono sekolahnya. Itu. Ini agak ke timur dikit. Itu. Yang tuh di sebelah TSM. Kena deh. Itu. Jadi nasihatin enak-enak kok ya enggak. Kenapa gitu loh. Jadi kita itu gampang musuhi orang, gampang kesal sama orang, gampang dongkol Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Antum ingat enggak ada orang yang dijamin oleh Allah oleh Rasulullah akan menjadi calon penghuni surga 3 kali? Enggak punya amalan yang istimewa. Enggak pernah itu sholat tahajud sampai bengkak. Tapi saya tidak pernah punya sakit hati, dongkol, kesel sama orang. Ini yang besar. Itu antum review lagi, Pak. Pikiran-pikiran suudzon sama orang. Ujub sama diri. Apalagi yang kena penyakit NPD. Narcissistic Personality Disorder. Itu apalagi ya itu order, berarti orderannya kurang kan gitu. Iya, mengorder kebaikan itu lambat, itu makanya dikatakan disorder. Itu narsistik, ciri-cirinya mau menang sendiri, nggak mau disalahin, suka merendahkan orang, gampang tersinggung, gampang marah, meremehkan orang tanpa sebab, senang dipuja, disanjung. Itu narsis personality disorder yang sekarang lagi menjadi penyakit booming manusia zaman akhir. Itu antum coba review lah gitu loh. Kalau antum sekarang umpamanya gini ya, buka-bukaan aja deh. Anak kayaknya udah
nggak niat ngajar di IHBS. Sudah, antum muhasabah 1 tahun ini saya akan keluar dari IHBS. Daripada anak menyulitkan IHBS dan tidak maksimal ngajar saya, mendolimi anak keluar. Terus ngapain? Ya udah jual apa aja lah, ya, termasuk jual orang. Kan kerja di TKW kan jual orang itu kan, gitu kan? Itu. Ya Allah Pak, sekarang mana ada profesi yang mulia ketimbang dakwah wa tarbiyah? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Anak antum yang datang ke sini lugu, nggak ngerti apa-apa, siap untuk ditanamin berbagai macam tanaman, ternyata jadi soleh dan menjadi ahli sunnah, pembela ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Duh. Hijrah itu memang nggak ada godaan. Anak Pak, godaannya itu Masya Allah. Ya anak kasih cerita. Saya itu pernah dijanjiin gaji ya sekitar 20-an juta sampai 25 ketika tahun 95. Oh itu Masya Allah. Jadi sekjennya asuransi takaful itu. Takaful kan dulu ada. Iya. Oh udah ditelepon, Ustaz, Ana ini nggak bisa Pak, karena udah nerjemahkan ini. Nanti Ustaz Ana siapin ruangan, ini semua. Nanti tugas saya apa Pak? Ya tugas antum nanti mendistribusikan ke cabang-cabang hasil fatwa DSN. Waduh, nih fatwanya bener nih, enggak piye. Aduh, Ana, akhirnya Ana tolak. Udah Pak, jangan saya Pak, Ana enggak sanggup. Saya masih kelasnya itu kelas masjid, ya, belum bisa kelas yang tinggi-tinggi. Ada yang nawari pulang untuk jadi Dewan Suro, nanti jadi DPRD antum. Itu dari bos pokoknya ijolah gambarnya itu. Terus di sini juga begitu, Ustaz antum, ditawari Dewan Suro. Biasanya yang paling enak nawarin Ustadz kan Dewan Suro, suka rokok. Suro, suka rokok. Nah, antum menginginkan saya untuk duduk di situ apa? Ya nanti antum kasih wejangan-wejangan buat kita, buat cabang-cabang ini nanti supaya lurus. Udah gini aja, kumpulkan sekarang seluruh cabang partai. Ketua-ketuanya kita bikin daurah, anak kasih daurah, kasih materi bubar. Iya, udah jangan diundang lagi itu. Lagi mana Anda jadi majelis syuro? Testing itu. Gimana Pak Said? Iya enggak? Ya. Apa Pak Said? Majelis syuro, Masya Allah. Itu. Coba tidur aja nyaut. Coba. Ini enggak jauh-jauh dari wali, ini wali, Masya Allah, wali, tidur aja nyaut itu, Masya Allah. Apalagi melek, Masya Allah. Kalau melek biasa ganti saya ini, udah hebat. Tidur aja bisa jawab, kalau melek berarti ganti saya. Seperti itu, coba Pak, akhlak kita, ya. Karena memang puasa itu di dalam rangka untuk apa? Untuk merubah. La'allakum tattakum, dan la'alla di dalam Al-Quran itu kata Ibnu Abbas semuanya pasti kamu bertakwa. Makna la'alla itu bukan barangkali, mudah-mudahan, tidak, pasti. Asa wa la'alla itu maknanya di dalam Al-Quran semuanya adalah asa, pasti. La'allakum tattaqun, puasa yang benar pasti. Bagaimana tidak, coba bayangkan. Makanan milik sendiri, minum milik sendiri, bisa menghindari. Apalagi milik orang. Istri sendiri aja bisa, apalagi istri. Nggak ada yang lanjutin. Istri yang halal Pak, istri halal, perempuan halal. Bisa kita menghindari, bisa kita menjauhi, apalagi yang haram. Minimal setelah puasa, kita kembali lagi yang normal, yang haram aja deh lo hindarin. Gitu loh. Itu makna la'allakum tattaqun kita. Dan hadirin salin, ibadah itu bukan kita bagi-bagi per
10 pertama, kedua, ketiga, tidak ada. Di dalam perspektif Islam, kaum muslimin memandang ibadah itu wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin, dan para ulama sepakat makna yakin adalah al-maut, sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan nanti setelah Ramadan juga lo lanjutkan. Dari situlah ada perubahan mental, dari situlah puasa itu meningkatkan moralitas kita, dari situ hadirin sekalian kebentuk la'allakum tattaqun itu di dalam tingkatan realita, bukan hanya teoritik. Masa iya sih antum sekarang pelatihan dikirim jauh-jauh oleh perusahaan sampai ke Jepang, dapat sertifikat takwa, dan pelatihannya tadi sampai 40 kali seperti saya, sampai 50 kali. Pelatihannya apa? Bisa memperbaiki, bisa servis mobil. Ternyata nyampe di Indonesia nggak bisa nyervis, coba bayangin. Kira-kira gimana Pak sikap perusahaan buat antum semua? Allah ya, antum dibuang. Bagaimana takwa yang begitu indah, hebat. Makanya kita rubah perilaku kita, kita setting ulang hubungan antar kita nih. Selama ini ada ukhuwah yang betul-betul menggigit, ukhuwah yang betul-betul kita maknai innamal mu'minuna ikhwatun, atau kita masing-masing antar kru IHBS saja, antar orang-orang IHBS, antar karyawan IHBS, baik itu yang sekarang TK, SD, SMP, SMA, Ma'had Ali, jangan mentang-mentang sekarang Ma'had Ali itu di ujung kulon, udahlah sama gajah aja dia. Enggak, mereka itu bagian dari kita, minna minhum minhum minna. Gitu. Ini ada enggak? Jangan-jangan teman kita sakit, nyungsep, menderita, kita cuek. Tafakut enggak ada. Nyari berita enggak ada. Mana makna daripada innamal mu'minuna ikhwatun. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mana itu? Tidak beriman sampai orang itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan jangan ego sektoral, kelompok musyrif, guru-guru, TK, enggak ada. Kita satu kesatuan. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka 'adwun, pasti hidup itu nggak kenal masalah, nggak kenal istilah nggak ada masalah, nggak ada. Idza staka menunjukkan hidup itu tidak sepi dari masalah, hidup itu tidak sepi dari problem. Idza staka tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma. Mana kita? Nah nanti di akhir ada iktikaf, ada umroh yang ta'dilu hajjatan ma'i, dan insyaallah antum nanti akan bisa terwujud ekspektasi umroh akhir Ramadan dengan 20 juta. Nanti kalau sudah IHBS punya markas, antum di sana gratis, makan jadi sendiri. Iya, makan di sana Masya Allah, wow, melimpah, antum tinggal melek, nengok udah makanan di mana-mana, sahur buka udah, modal tiket, visa udah nyampe sana. Itu gelandang di tanah suci, apa jeleknya? Oh, mulia. Ya, biar gue syukurin tau lihat. Itu. Enggak. Nah, lo rasain kan jalan kaki 2 kilo, kan gitu. Tapi nikmat. Insya Allah Pak. Ada iktikaf. Rasulullah nggak pernah meninggalkan iktikaf. Nggak pernah. Sampai pernah sempat tidak iktikaf karena kecemburuan istri-istri mereka, ikut ndiriin tenda. Semua. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk merobohkan tenda itu. Ini bukan karena Allah, ini karena ingin dekat sama saya, ini dekat. Itu romantika, punya istri banyak, itu kan gitu. Itu Masya Allah, tendanya aja 4, itu kan. Itu semua bikin senep. Gitu kan. Itu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk merobohkan. Akhirnya pada waktu Syawal sampai itikaf 2 kali.
20 hari. Masya Allah, i'tikaf. Kata Aisyah, Rasulullah SAW selama tinggal 10 tahun di Madinah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Dan la i'tikafa illa fil masajidis salasa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, maksudnya i'tikaf sempurna. I'tikaf paripurna, al-Masjidil Haram, al-Masjidil Aqsa, al-Masjidil Nabawi, al-Masjidil Aqsa. Masya Allah. Rasanya i'tikaf di Masjidil Aqsa. Ana sempat sekali. Tapi Masya Allah, bom kanan kiri itu. Aduh, ini kalau mati nggak balik ini. Gitu. Gitu. Alhamdulillah, ya, bisa selamat. Apalagi di tanah, di Madinah, di Makkah. Ya. Ini jangan sampai lupa. Nah, man qama lailatul qadr, kemarin kita bahas. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, qiyam. Kejar. Qiyam lailatul qadr itu antum kejar dari mulai jam 2, jam setengah 3, supaya antum bisa baca 4 lembar 1 rakaat, bangun jam 2. Insya Allah bisa tuh. Jam setengah 3 bisa. Jam 3 2 lembar, karena sekarang azan itu hampir berapa? Jam 5 kurang 15 menit kan? 45 ya, 40 berapa sekarang? Udah banyak itu, Masya Allah. Itu bangun. Supaya Quran ini antum pernah pegang dan menjadi syafaat. Jadi antum dalam satu waktu ini dimintakan syafaat oleh puasa. Ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyarab wa syahwatahu min ajli karnaku wasyafi'ni syafaati aku. Dan Quran, mana'tuhu nauma fil lail fasyafi'ni fi. Ya, tidak tidur karena aku ya Allah, syafaati aku. Saya kira itu mudah-mudahan nanti antum gini, anak kasih jurnal ya. Jurnal sekilas dari mulai bangun ya jam-jam 3, setengah 3, apalagi ibu-ibu untuk menyiapkan sahur sekarang juga nggak susah. Karena apa? Karena semua digital serba otomatis, tinggal pencet tidur mateng sendiri. Beda dulu mbah-mbah kita harus cari kayu dulu, ngemanasi kayunya, niup apinya, belum nunggu matengnya sampai 2 jam. Tuh, makanya orang-orang dulu itu kenapa sahurnya itu pada awal-awal? Karena itu tadi, Pak, masaknya itu repot. Pakai kayu itu. Ya sekarang tinggal crek, udah. Tinggal keluar kulkas, diangetin, selesai. Tahajud mulai. Gosok gigi, wudu, sholat. 2 salam. Udah. Nanti sahur antum bikin mepet. Sahur antum sekarang kira-kira jam-jam 4.20, 25 itu udah kena itu. Antum mau makan apa? Makan kepala sapi? Enggak. Antum cukup 20 menit, 30 menit. Bahkan idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi aw 'ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kemudian antum aktivitas kerja, antum niatkan karena Allah ya. Setelah sahur, sholat. Setelah sholat kalau memang ada waktu untuk baca zikir pagi, baca. Kalau tidak ada, mungkin sambil naik kendaraan boleh. Kemudian di tengah kerja itu antum niatkan, innamal a'malu binniyat. Betul-betul ini mengajar jadi ibadah. Saya kerja di keuangan jadi ibadah. Saya kerja di bumi jadi ibadah. Sholat bisa tepat waktu, alhamdulillah kita bersyukur. Di tempat lain nyolong-nyolong, nyuri-nyuri, ya nyempet-nyempeti pun nggak sempat sholat duhur pada waktunya. Alhamdulillah di sini manfaatkan. Bersama rawatibnya 4-2. Syukur-syukur 4-4. Kenapa? Waktu duhur ini sholat paling banyak. Nggak main-main loh Pak. 12 rakaat itu sak wajibnya itu. Karena waktu nasyad. Makanya asar nggak ada rawatibnya. Karena waktu apa? Waktu futur mulai kendor.
Maghrib juga begitu. Makanya waktu zuhur ini manfaatkan. Tadi ada waktu Masya Allah sampai jam 13 untuk baca Al-Quran. Nanti begitu juga kita buka. Kalau memang tidak ada acara di sekolah, langsung pulang. Membersamai anak istri untuk apa? Buka. Yang nggak punya istri ya sudah di mana aja. Emang nasibnya orang bujangan kan gitu. Ya, nggak jelas. Itu bukanya nggak jelas. Sampai waktunya, tempatnya, dan juga apa yang dia buka itu nggak jelas. Itu bisa-bisa ketemu singkong, tahu-tahu keju, tahu-tahu nggak ketemu dua-duanya. Itu namanya bujangan. Makanya tuh yang udah bujangan tuh mikirnya tuh rada cerdas gitu, cepet kawin. Ngapain tunggu apa? Dajjal keluar loh baru kawin, kan gitu ya. Itu. Oke ya, gimana? Syawal ya, insya Allah. Itu. Gimana Ustaz Munir? Anak teman-teman antum ini nggak bener musyrif itu, musyrifah itu banyak yang nganggur, itu makanya hidupnya nggak terarah. Itu. Karena apa? Kehilangan separuh agamanya. Nah gitu. Kalau sudah menikah, dapat berapa? Separuh. Falyattaqi nisfal baqi. Tuh. Silakan bertanya, tafadhal. Ya, silakan. Itu Pak. Tengah. Banyak sekali tengah. Bismillah. Apa Ustaz? Syukran jazakumullah khair atas penyampaian materi dan kajiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Apa Ustaz, ada dua pertanyaan yang ingin Ana sampaikan. Siap. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana tips untuk meluruskan niat kita agar apa yang dikerjakan sejauh ini itu bukan atas dasar kepatuhan terhadap pekerjaan yang kita lakukan atau kewajiban yang harus disertakan dengan dokumentasi dan sebagainya. Kadang-kadang Ana sendiri merasakan kalau segala sesuatu itu diperlihatkan, walaupun mungkin bagian dari tugas gitu ya Ustaz, tetapi rasanya dalam hati itu apakah selalu ibadah itu harus diperlihatkan gitu, seperti itu. Bagaimana kiranya tipsnya agar bisa membedakan keduanya gitu Ustaz. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ketika Ana masuk pertama kali di HBS, Ustaz, yang Ana ingat adalah bagian dari pelayanan atau tarbiyah atau sekolah adalah bagaimana kita memberikan servis yang excellence terhadap murid-murid kita gitu Ustaz. Tapi terkadang mungkin entah Ana sendiri yang punya standar yang terlalu menyulitkan diri sendiri, yang akhirnya ketika Ana berharap terhadap sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Ana harapkan gitu Ustaz. Salah satu contohnya mungkin Ana berikan contoh ketika sebagai panitia STS atau SAS kemarin, bagian dari service excellence adalah fasilitas internet Ustaz. Bandwidth di setiap ruangan kelas itu tidak merata, sehingga apa yang kita kerjakan akhirnya tidak maksimal begitu. Namun akhirnya jadinya anak karena punya standar yang berbeda sering menyalahkan orang lain gitu Ustaz. Bagaimana caranya untuk anak bisa bersabar dan juga bisa memperbaiki dan juga memberikan arahan lain supaya tidak terjadi hal-hal yang berseberangan seperti itu. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Yang memperbaiki niat Ustaz. Apa itu? Supaya
kan kan kalau misalnya kita apa-apa kadang dokumentasi itu bagian Oke. dari laporan gitu. Iya, begini Pak. Selagi amaliyah antum itu sifatnya personality, sifatnya individual, enggak usah nyasar ke sosmed. Kecuali sekarang umpamanya dakwah diumumkan supaya jamaah datang, ada flyer. Atau antum sebagai apa namanya kayak icih karena membawa dana umat harus ada laporan. Bikin supaya mereka itu tidak tanya-tanya dan nggak usah banyak telepon sana sini. Oh, masya Allah udah dilaksanakan. Karena pada akhirnya ketika kita menangani masalah sosial itu kita punya tanggung jawab dua, khaliq wal makhluk. Makhluk supaya nggak menimbulkan fitnah. Bikin apa karpet kita nyari dana. Jangan sampai ada pertanyaan mana karpetnya. Duit saya udah masuk kan gitu. Dipoto. Mana iftornya? Ini nyari dana sampai sekian ratus juta. Mana daurahnya? Kagak ada daurah. Karena ada sebagian oknum ustadz yang nyari dana udah dapat banyak. Ada yang survei. Mana ustadz tanahnya? Padahal udah masuk banyak. Ya Pak, rencana kita mau cari. Mau cari. Masih cari. Nah, itu bahaya. Terus jadi foto tanahnya. Ini posisi tanahnya, alamatnya. Begitu. Karena persepsi jamaah itu tidak sama di dalam masalah-masalah begini. Itu aja sebatas itu. Tapi intinya, amal baik yang sifatnya sunnah, sembunyikan serapi mungkin. Yang wajib, memang pada umumnya yang wajib tampak. Contoh, anak nggak mau sholat ke masjid mas, karena takut riak dilihat orang. Yang mana ada orang yang nggak ngelihat antum, suruh adzan. Saya nggak mau adzan pak, karena takut amalan saya didengar orang. Mana ada adzan nggak dengar orang, karena takut sum'ah didengar orang. Zakat juga begitu, antum mau nggak mau antarkan ke orang. Tapi amal sunnah, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sunnah itu. Buanglah amalan sunnah antum seperti antum buang hajat. Sembunyikan amalan antum seperti menyembunyikan amal buruk antum. Insya Allah antum akan ikhlas. Giliran api ditunjuk-tunjukin, jelek, wah dirapikan supaya nggak ada yang tahu. Kenapa? Emang Allah nggak tahu dua-duanya? Sama kok. Amalan buruk antum yang antum sembunyikan dilihat Allah, sama kebaikan. Kalau memang untuk Allah tingkatannya sama. Ya. Kadang penyakitnya sosmed itu Pak, di-upload di Facebook, ditonton berapa? 1.500 orang atau 300 orang. Dibagi 50, padahal kreseknya cuma 20 kresek. Ya banyakan foto apa barangnya? Banyakan fotonya. Itu ya. Wah, sumbangan. Ngasih THR aja di foto-foto. Apa? Bagi-bagi dulu Pak. Ke fakir miskin. Wah, ini si pemilik ini bagi-bagi THR ke kampung 55. Enggak usah. Rusak. Ya, enggak usah diekspos. Kalau memang itu amalan individual, amalan antum. Kalau untuk jamaah tadi hanya sekedar untuk memberi kepercayaan. Ya. Itu ya. Meningkatkan confident itu penting karena memang jamaah bisa saja nanti kalau nggak percaya sama antum bisa ya udah mundur teratur. Itu ya. Yang kedua, iya Pak, memang begini, saya tidak mengingkari idealitas antum ini kita perlukan dan jangan dikasih kendor. Cuman lebih baik mengasih masukan daripada menyalahkan. Kasih masukan,
Karena mungkin di sana, contoh di sini, saya itu ngawasi mata cuma 2. Dan yang saya pikir itu Masya Allah di kepala ini, antum cuma mikir satu tok. Mungkin bagaimana ngajar antum sukses. Ini di sini Masya Allah. Pikiran saya dari mulai TK sampai Ma'had Ali. Dari muridnya, gurunya. Belum lagi mikirin orang yayasan yang brengsek. Maaf Pak ya, enggak. Masya Allah yang mulia. Masya Allah. Ya, orang-orang yayasan yang mulia. Ya, orang-orang yayasan yang Masya Allah. Yang semoga dirahmati Allah. Berarti mati dong. Itu yarhamkallah. Ya intinya pikiran yang ya Allah. Kadang-kadang anak itu, ini anak umur sudah segini, maunya di kampung nanam kacang gitu enak. Tapi gimana? Kalau nggak dipikirin lewat. Makanya beginilah harusnya hidup. Udah dinikmati, terima kenyataan. Itu aja. Terima kenyataan. Nah, itu. Antum kan nggak mikir kan? Ana ini Pak udah mikir, antum nanti kira-kira THR-nya cair nggak? Ada potensi nggak cair loh. Ana beritahu aja apa adanya, gitu kan Pak Puji? Noh, iya kan? Iya. Itu, ini ibaratnya detoksin gitu loh ya. Sebelum terkena ada peringatan, alarm. Itu. Wah, ini nanti gimana THR? Belum lagi yang di ZA, belum lagi IHP, waduh banyak. Belum lagi dakwah, kajian. Sampai kadang-kadang kayak orang pikun Pak. Hari kemarin aja lupa saya. Lupa. Karena memang ya tambah umur itu tambah error. Hafalannya itu berkurang. Ya ingatannya. Anak kira kemarin hari Selasa ternyata Rebu. Rebu ternyata udah Jumat. Karena di sini apalagi mikir Pak Kurnia. Masya Allah. Itu. Dilihat aja udah musingin. Enggak bagus, Masya Allah. Ini admin saya paling setia Pak. Coba. Dia itu dalam kondisi apapun tersenyum. Masya tersenyum. Makanya anak itu enggak ada masalah. Karena apa? Tersenyum dan seger kan. Berarti no problem. Itu, Masya Allah, sehat walafiat. Nggak tahu, nanti tiba-tiba mati ngenes. Ada ya Allah. Alhamdulillah. Saya itu bersyukurnya dikitarin teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang loyalitasnya, Masya Allah. Untuk memang berat Pak. Contoh aja, saya harus ngejar target bangunan SMA Putri. Iya, antum kan tinggal. Waduh, Masya Allah, hijau banget, hijau. Pandangannya, otak saya Pak, budek. Ini hitam. Hijau, Masya Allah. Wah, Saira, mantep tuh, Masya Allah, dikelilingi oleh sungai. Oleh taman-tamannya bagus. Bagus natanya. Natanya pening. Itu, urusan untuk bangunan ini supaya target Juli kebagai. Coba. SMP boarding diragukan orang kan gitu. Mana bangunannya nggak ada. Itu insya Allah di dalam progres Pak. Progres tapi tengok mana nggak ada. Itu Pak ada galian. Galiannya emang anak saya masuk ke galian dulu. Itu masa saya survei tunjukin kalian. Itu kan galian bisa aja Pak untuk gali orang mati di situ. Itu coba rencana ini itu semua di otak. Belum lagi pikiran ya Allah ini beban moral. Sentul belum kebangun, Indramayu belum kebangun. Jadi saya yang manusia lemah, dhaif, teman-teman yang sekarang ini dhaif, perlu banyak diingatkan. Ini harusnya begini Pak, ini begini. Enggak apa-apa, antum jangan maju mundur, kasih masukan. Jangan enak enggak enak. Sehingga ada begini aja deh. Capek juga gitu. Enggak perlu capek karena kita ini butuh antum, lebih daripada antum butuh saya. Anda lebih butuh antum daripada antum butuh saya.
Wallahi, ini tulus dari hati saya. Kenapa? Untuk mengembangkan ini nggak bisa sendiri. Itu loh, Pak. Jadi, seperti itu Ustaz. Jadi, jangan menyalahkan, tapi kasih masukan. Gitu ya. Ada lagi? Ya, nih. Awas, jangan sampai, ini bahaya ini Pak. Ini, itu. Aduh. Itu main caroknya beda ini, penuh ngeri, harus dihormati nih tuan guru nih ya. Iya silakan, masya Allah, silakan. Bismillah, barakallahu fikum. Mungkin singkat Ya. saja Ustaz ya, Ya. supaya nggak terlalu lama. Ya. Ini kan biasanya kalau kita di akhir Ramadan biasanya kan kita mudik ya, dan itu kan otomatis dalam keadaan safar. Dan safar itu kan kalau di mudik itu kan biasanya ya bisa 2 minggu ya. Dan saya pernah baca hadis dari riwayat Nabi pernah sholat di Tabuk itu jadi 15 hari atau berapa itu di jamak atau di qashar itu kan. Nah kalau kita seandainya mudik dalam waktu 2 minggu apakah bisa di qashar atau jamak? Sedangkan kalau di sana kalau kita qashar terus kan takutnya warga sekitar melihat wah ini aliran mana gitu kan. Gitu. Ya. Mungkin begitu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Gini, bagi siapa saja yang mudik, tata cara sholat ketika antum di perjalanan boleh jamak qashar. Karena ketika qashar itu karena adanya safar, jamak itu adanya repot. Nah, safar sama repot itu sering berkumpul. Karena jamak itu tidak harus safar. Dan ilahnya itu bukan safar. Sehingga orang istihadhah boleh jamak. Taib, ketika antum sudah tinggal di suatu tempat yang menjalanin hidup normal, antum kembali normal. Contoh, antum kembali ke Madura, sudah nyampe di rumah, duduk, keluar, masuk, hanya sekedar ya main ke sebelah, paman, balik lagi. Antum menjalani hidup normal, balik dong normal. Itu saran Syekh Utsaimin, ketika antum sudah posisinya seperti aktivitasnya orang mukim, antum jalani orang-orang mukim. Apa? Sholat di masjid, faedahnya satu tadi, izalatut tashwis wal fitan, menghilangkan kekacauan orang berpikir. Suudon, ini orang aliran apa lagi? Kagak pernah sholat, anda lihat. Oh Wahabi ini ya. Itu jadinya Wahabi kalau pulang kampung gak pernah sholat ini. Enggak. Karena orang awam, pandangannya orang awam itu sholat 5 waktu di masjid, ada yang gitu. Yang penting kelihatan sholat. Terus taksirus shawat, memperbanyak jumlah jamaah di masjid. Alhamdulillah 3 tambah antum 4 jadinya. Karena jamaah di kampung itu Masya Allah, kadang cuma 2 Pak. 2. Ya Allah, ini kalau nggak sholat, anak sholat itu kadang nemu 2 orang, duhur, asar 3 orang, subuh kadang 5, maghrib agak banyak gitu. Nah ini kalau antum hilang lagi tinggal 2. Yang satunya pergi tinggal, Masya Allah 2 imam sama makmum toh. Itu. Yang lucunya cuma 2 sholatnya depan belakang. Itu kan. Karena orang awam depan belakang. Itu. Coba kalau sendirian gimana? Maghrib, isya sendirian. Waladhdallin, amin, mundur dia. Jadi makmum kan gitu. Nanti maju lagi gitu. Itu rusak sholat antum. Taksirus shawat. Terus kemudian Pak, antum di sini bisa beraktivitas secara normal. Nanti antum kalau enggak sholat pasti mengerjakan hal-hal yang enggak positif. Antum minimal duduk, tidur, ngelamun, mendingan antum sholat ke masjid. Dan tolong dicamkan, ini hal yang perlu ditegaskan, ketika antum sholatnya normal, semua kembali normal termasuk rawatibnya. Gitu ya. Fadhal, yang lain. Enggak apa-apa, enggak ada anak. Ada satu tadi yang belakang. Kasihan, semangat soalnya.
Gini ya, sambil menunggu saya mohon kepala sekolah, ya ini maaf, kepala sekolah TK, SD dan nanti yayasan diwakili Pak Puji ngambil voucher ya, untuk voucher ke Sairah, Omah Sairah makan ya. Nanti yang di sini suami istri, insya Allah dengan voucher itu makan bisa gratis. Yang enggak ya nambah sendiri kalau bawa istri anak ya. Insya Allah nanti diambil karena ada beberapa yang belum ambil. Silakan Pak. Ini terakhir. Ya. Bismillah. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Mohon maaf Ya. nanya di detik-detik terakhir. Tapi ini berkenaan dengan keraguan ana Ustaz, yaitu berkenaan dengan kentut atau ragunya kentut tatkala dalam sholat. Dalam hadis dikatakan idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'an am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya. Nah, di Pertanyaan. sini keraguan di sini akhirnya terbagi menjadi dua dalam benak ana Ustaz. Yaitu keluar atau tidaknya itu terjadi dalam sholat, dan juga di luar sholat ana akan mendapatkan keraguan itu. Yaitu tatkala perut ana terisi angin gitu ya, lalu tiba-tiba kempes, maka di luar sholat ana yakin ini adalah kentut gitu. Namun dalam sholat berubah Ustaz, ini jadi syak. Nah yang benar ana meyakini seperti apa Ustaz? Yakin ini kentut atau bukan? Syukran Ustaz. Intinya antum ikuti Rasulullah hatta yajida saut atau hatta tasma'a sautan atau yajida, karena kentut nggak lepas dari bau sama suara. Nggak mungkin ada warna. Itu. Masya Allah, ini balaghahnya Rasulullah di dalam mengungkapkan sesuatu yang sangat spesifik, ini spesifik untuk diungkapkan, sulit. Sampai menemukan suaranya atau baunya. Dengar suara, nemu bau. Nggak mungkin dengar suara, dengar bau, nemu suara. Dengar suara, nemu bau. Nggak mungkin lihat warna, karena nggak ada warna. Udah, selagi antum nggak bisa memastikan suaranya, nggak bisa memastikan baunya, sudah jangan diikuti, nanti antum was-was. Was-was ini bahaya Pak, penyakit paling bahaya. Sholat aja Ada pernah anak sholat di Madinah di samping saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah anak sayangnya udah masuk sholat Pak, udah masuk, jadi anak baru Allahu Akbar, tahu-tahu kan ada sholat sunnah di samping saya, masuk, astagfirullahaladzim. Kalau anak masih belum sholat, anak tegur, ngapain lu asus, itu emangnya manggil istrinya uswatun hasanah, itu asus ya Allah. Itu wudu aja berkali-kali, anehnya sekolah habis belum sah coba. Makanya ada orang yang mati was-was karena apa? Wudu di pancuran kena airnya musta'amal, enggak jadi enggak sah. Wudu di jamban enggak sah, wudu di sungai enggak sah, di lautan akhirnya tenggelam, mati. Sampai jebur supaya mendapatkan yang paling suci, ya tenggelam itu. Itu sederhana, air itu yang penting enggak najis, pakai. Kena najis saja yang enggak kelihatan bau warna rasa boleh dipakai kok. Itu ya. Saya kira itu sebetulnya Masya Allah pertanyaan antum masih banyak, tapi waktu sholat, tapi Alhamdulillah hari ini kita semua Masya Allah bisa mengawali Ramadan dengan cara seperti ini ya, bisa di sini sholat berjamaah ya. Insya Allah mudah-mudahan beritanya kapan kira-kira? Nanti malam ada kemungkinan ya. Adanya ada kemungkinan Sabtu, ada kemungkinan Ahad gitu. Iya.
Oke. Ya intinya kita ikut pemerintah karena hak menentukan ya di sini ru'yah siapa aja dengan cara apa saja. Makanya sering saya berikan cara yang bagus untuk menentukan kira-kira nanti puasa kapan pakai hisab. Kira-kira. Tapi untuk menentukan kapan kita puasa pakai ru'yah dan eksekusinya pakai isbat, yaitu dilakukan oleh pemerintah sudah. Antum tunggu. Soal nanti pemerintah itu pakai apa, kita ikut pemerintah itu lebih maslahat, lebih menyatukan umat, lebih semarak, lebih menciptakan kebersamaan daripada ikut ormas ini nanti nggak ikut ormas ini. Ya, makanya contoh ketika ikut ormas pernah ana dapat undangan khutbah 3 kali. Masya Allah. Ini kalau ini mantap 3 kali. Pernah ada Ustadz tanya sama saya, Ustadz, Afwan, ana ini sekedar nanya aja, ana ini dapat undangan sholat id ini 3 tempat Ustadz. Apa kita iyakan semua? Rakus ente. Rakus ente. Masya Allah. Antum harus punya sikap, Tat. Itu, anak bilang, antum punya sikap. Umat ini jangan antum bingungkan. Ini Ustadz wali apa? Di setiap khutbah nongol. Itu kan Masya Allah. Itu kan wali bisa berubah jadi 3 tuh. Ama Muhammadiyah ikut, NU juga ikut. Pemerintah juga ikut, beda ketika itu semua, Masya Allah. Pernah Pak itu. Jadi kalau nggak salah itu Ahad, Senin, Selasa itu semua diiyain itu Ustaz. Masya Allah, rakus banget. Ya, nggak boleh, antum punya sikap. Ya, sikap kita yang paling tengah apa? Pemerintah sumuli ru'yatihi boleh siapapun, tapi yang menentukan ketika Rasulullah dihabarkan telah diru'yah, amaron nas bisiyamihi. Dia memerintahkan manusia. Dia yang memerintahkan manusia untuk puasa. Gitu ya. Dan ini mohon maaf, jadi untuk kurma puasanya agak sedikit terlambat. Ya, insya Allah dibagi nanti 2 hari sebelum Idul Fitri. 2 hari setelah puasa mah keliru ya sebelum Idul Fitri. Ya. Gimana Pak Edwin? Ya, 2 hari nanti ya 2-3 hari setelah ini karena kiriman yang anak kemarin repot mau ngambil, Masya Allah kos untuk nyimpen di gudang yang itu berkulkas itu mahal. Udah cari yang akhir ternyata qadarullah. Ya, insya Allah mudah-mudahan hari kedua bisa. Terus kemudian yang tadi mohon kepala sekolah TK. Terus apa lagi? SD, yayasan ambil voucher ya di kantor saya. Sekira gitu saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan kepada antum semua. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan kita sehingga kita bisa betul-betul meraih la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.